Gue inget ya kawan-kawan, dulu waktu vlog gue masih inget bener waktu masih vlog-vlog gue yang masih part 80, 70 atau 60 ke bawah. Gue dulu inget bener waktu pertama kali gue putus, 2 minggu setelah putus gue inget bener gue udah di sini gitu. Gue masih inget banget ya waktu itu kayak gini, sendirian. Sudah lama kayaknya gue berkarir tapi masih sendiri gitu. Gue tuh inget bener dulu waktu itu gue doa-doa di sini minta jodoh. Sampai mantan gue nikah pun gue masih jomblo, dan sebenarnya kalau ditinggal nikah itu gue nggak galau, gue cuma ngerasa kalah. Another day with another day, yeah. Aduh. Hey guys, balik lagi di Rizky Motovlog ya. Motovlogger tidak terkenal. Kerja. Ada porong. I need sound on, please. Oke. Gila. Dengerin dulu suaranya, gila. Oke. Hey, what's up, my brother, my Ezul, my goddamn. Ayo para penonton, selamat sore, siang, malam, apapun itu ya kalian yang kalian rasakan saat ini ya. Ada selamat ya kan, ada taruh sebelum pembukaan ya. Tanggal 23, I will remember this is a video, is the memory of my Ezul time kan ya. Jadi tanggal 23 ini nih gitu. Jadi ya alhamdulillah mantan sudah menikah ya, sudah menjalani pernikahan, proses akad nikah ya. Dan saya gila di semua teman gila santai ya, badan miringan gila. Banding kiri bor gila mantan le gila balik kiri gue. Ya sebenarnya hari ini sih sedih gitu, cuma ya gimana, Rizky Motovlog kan nggak boleh kelihatan sedih di vlognya gitu loh ya kan. Rizky Motovlog itu always happy ya kan, asik ya kan, padahal mah hatinya kalian itu terlalu melihat saya dari luarnya gitu kan, jarang yang melihat saya dari hati yang paling dalam. Kalau kalian bisa melihat hati saya, perasaan maksudnya ya, bukan hati organ, bukan. Cuma kalau kalian bisa melihat hati dan perasaan saya, aduh jangan bayangin ya, sedih kan kawan. Hatinya nggak berbentuk, nyelah remuk. Aduh, gue masih jomblo, mantan udah nikah, serasa kayak apa gitu, kayak ya gimana gitu. Mau sedih tapi nggak bisa. Gue kemarin pak, gue mau cerita aja pak ya. Kemarin gue hampir 500 foto pak, 500 foto ya kan. Gua tutup kawan-kawan, ngelak. Gue privasi di Facebook, karena dulu itu jadi pelajaran nih buat kalian. Kalau misalkan kalian punya pacar, jangan terlalu banyak dipostingnya, karena jadi pelajaran hidup nih kawan-kawan ya. Gue belajar dari kemarin deh, gue tuh Facebook. Aduh ya Allah, banyak banget foto-fotonya kawan-kawan. Aduh, gue tuh sempet nyesel gitu, kampret, kenapa gue dulu sering bener upload foto di Facebook gitu. Ngapusnya sih gampang gitu, tapi ketika lo ngeliat fotonya, otomatis kan otak lo mengingat masa lalu ya kan. Gila. Di sini apakah kalian ada yang pernah menghapus foto-foto yang ada di Facebook atau kenangan kalian? Berat nggak ya kan? Berat kan, sama kayak gue juga berat waktu itu ngapusnya. Kalau kalian yang pernah ditinggal nikah gitu, cerita aja di bawah gitu, siapa tahu nanti gue baca gitu kan. Gue tahu gue nggak sendiri di sini. Gue tuh tahu banyak yang udah ditinggal nikah, gue tuh paham. Tenang aja, gue nggak merasa sendiri, nggak, karena yang ditinggal nikah kan nggak cuma gue doang, banyak kawan-kawan ya. Makanya hidup itu jangan galau, asik. Dulu gue galaunya nauzubillah pak, sekarang tuh ya kayaknya biasa aja gitu. Tapi ya hati tetap sakit sih pak. Emang ya kalau galau-galau banget sih, gak galau-galau banget kan. Santai, asik. Gimana sih rasa menghilangkan kenangan kayak saya nih, ya kan? Mantan nikah nih hari ini, saya kerja gitu.
Jadi untuk melupakan seseorang secara sementara ya, karena kalau permanen ya nggak mungkin juga. Kalau otak kanan kita kan jangka panjang ya kan, kalau otak kiri kita kan ya gimana gitu kan ya. Otak kiri kan jangka pendek, tapi kita kan mengingat sesuatu di otak kanan sih, apalagi yang soal manis-manis kenangan gitu sih otak kanan. Gue mah nggak munafik kawan-kawan ya, nggak bisa yang namanya kita ngilangin secara permanen. Gue kasih tau aja, pastinya galau tetap. Nih gue kasih tips and trick gimana sih cara move on yang baik dan benar. Asik ya. Pertama, ya lo harus sukses. Kedua, cari kerjaan. Ketiga, ya kan, tunjukin kalau lo bisa berubah. Udah itu aja, ya kan. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya gue tuh masih tetap kalah. Gue tuh dari dulu nggak pernah bisa yang namanya apa ya, ngalahin kehidupan mantan gue gitu. Nggak bisa gitu. Apa ya, gue tuh sebenarnya nggak galau. Bukan digalaunya. Kalau digalaunya itu waktu dulu, waktu gue pertama-tama kali diputusin itu galau banget. Kalau untuk sekarang gue ditinggal nikah, itu gue lebih gimana ya rasa gue ya. Gue kayak seorang ngerasa kalah aja kan. Lo tau gak sih kalau ngerasa kalah itu kayak mana? Ngerasa kalah itu kayak lo itu ya gimana gitu, kayak kurang ya apa sih gitu, kayak aduh mantan gue udah nikah, masa gue gimana gitu. Apalagi dengar-dengar mantan gue nikah dengan ya ibaratnya orang yang memiliki masa depan yang baik lah kalau bisa dipikirkan. Dari segi finansial pun, ekonomi dan pendapatan pun berbeda jauh gitu. Jadi kayak rasanya kayak apa gue ini gitu. Nah itu yang gue rasain. Tapi ya kita harus tetap bersyukur. Gue juga harus tetap bersyukur kawan-kawan. Kalau misalkan gue masih ngerasa kalau gue ini gak ada apa-apanya dibandingkan orang itu, ya gue nggak maju-maju dong ya kan. Jadi ya lebih baik gue harus motivasi diri gue gimana caranya gue bisa ngelanjutin hidup gue. Asik, curhat banget nih gue. Tuh, gue sebenarnya nggak galau, gue lebih nggak galau ya. Gue lebih ngerasa ke kalah aja gitu, kayak ngerasa kalah gitu, kayak ya orang yang udah pernah ditinggal nikah paham lah pasti perasaannya kayak mana, kayak ya kalah gitu loh, kayak ya gitu. Dan kalau misalkan orang bilang move on dong, cewek nggak cuma satu, alah gitu kan ya. Bukas aja ya, setiap orang itu beda-beda pak. Kalau prinsip hidup lo putus terus dapat satu cewek lagi yang berbeda, it's okay gitu loh. Cuma orang itu memiliki apa ya, yang namanya keterbatasan, asik ya kan, dan kemampuan seseorang itu juga beda-beda kawan-kawan. Nggak cuma sama, nggak sama. Ada yang menurut mereka itu gampang tapi susah bagi orang lain. Ada yang menurut mereka itu susah tapi gampang untuk orang lain gitu. Asik, ceramah banget di vlog kali ini, bodoh lah. Kawan-kawan, kalau misalkan kalian yang apa ya, melihat orang galau terus melihat postingan-postingan, ya biarin aja gitu lah ya kan. Kalau ngapain ngurusin hidup orang gitu ya, lu urusin hidup lu sendiri gitu ya, biarin gitu. Dia mengekspresikan perasaan dia, ya namanya orang lagi gundah gulana cuy. Kadang saya itu capek pak ya kan, sama orang-orang yang emang beratnya terlalu munafik menurut gua ya kan. Alah galau, cewek itu banyak bos, satu banding 1000 bos, kayak nggak ada cewek lain aja bos. Gila itu orang kayak nggak ada rahang ngomong. Menurut dia tuh semua masalah gampang begitu gitu. Gimana menghadapi orang-orang yang galau ya? Asik. Tipikal orang galau ya adalah orang yang ibaratnya ingin diperhatikan. Asik. Kalau kalian yang menemukan kawan kalian yang galau ya, please jangan apa ya, jangan jadi orang yang munafik terus tiba-tiba lu kayak seolah hero gitu, kayak seolah lu pahlawan gitu, kayak memberikan sesuatu tips yang mungkin lu sendiri ya gitu loh. Kalau lu ketemu temen lu lagi galau ya kan, caranya adalah dengerin curhatan dia ya kan, kasih motivasi dia gitu. Bukannya lo yang jadi superhero gitu kan, dan dia harus ngedengerin apa nasihat lo gitu. Jujur, orang galau itu cuma pengen di ngertiin doang sama dikasih motivasi. Terus kedua, dikasih perhatian sama temenin. Udah itu aja, kompatnya bener aja. Makanya banyak kalau orang putus dari ceweknya, dia dominan akan lebih dekat sama temen-temennya. Ya kan? Ada kawan-kawan yang kalian pernah kumpul, terus ada kawan punya cewek, terus agak ngejauh, terus pas udah putus balik lagi ke kalian, ya kan? Benar kan? Aku juga ada kayak gitu. Cuma ya itu loh, ya itu namanya siklus hidup. Karena orang yang putus pasti galau kan, pengen gimana cari perhatian, jadi hidupnya rame, gak sepi lagi gitu. Ya itu, dia balik lagi ke teman-temannya gitu kan, mencari hiburan gitu kan. Ya otomatis kalau orang baru putus itu pasti mencari hiburan karena stres tuh biasanya ya kan. Ada tugas lu nih sebagai kawannya, jangan ngejatuhin gitu loh, merangkul lagi ya kan, dikasih semangat lagi gitu. Dan lu jangan jadi asal lu superhero gitu, kayak biasa aja gitu. Jangan lu jadi kayak superhero, lu itu harus kayak gua, lu tuh bisa nggak didengar, gue yakin gitu lah. Terus kawan-kawan, kalau misalkan kalian yang lagi galau, tips nih, bang, lu kan dulu pernah putus banget, apalagi lu pernah nabung buat nikah ya. Gimana sih bang, biar kayak lu gitu, apa ya, lu tuh udah bisa move on. Asik, kayak ya emang gue udah move on cuy, ya kan, kerja santai kan, putus jadi YouTuber gitu loh. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu kan, kasar yang ngomong nih. Ya siapa sih yang nggak menyangka kalau dulu yang orang kayak gue tuh orang biasa diputusin terus bisa kerja yang kayak gini gitu loh ya kan, kerja sekaligus ngasilin duit gitu, yang hobi lah ngasilin duit gitu, jadi vlogger atau jadi motovlogger atau jadi YouTuber gitu. Siapa yang sangka gitu kan bisa memotivasi diri gitu. Asik.
Intinya adalah kalau misalkan kalian yang baru putus, terutama cara move on itu gimana? Yaitu kerja, jadi orang sukses. Carilah kerjaan yang bisa buat kamu sukses, yang penting halal. Nah, terus kedua, rubah sifat kamu. Terus jadilah orang yang baik gitu. Asik. Dan walaupun kita sering tinggalin, asik. Ya itu sih. Ya kayak gini nih, mantan gue nikah kan, gue isi dengan pekerjaan, aktivitas. Jadi bang, gimana caranya gue ini move on, gue ini ditikung, gue tinggal nikah, nak lihat gue nak, gue aja mantan gue nikah hari ini aja pas gue kerja gitu loh, ya kan, memberikan tips kepada kalian. Asik. Jarang ngomong aji konde, aji konde, aji konde, aji konde. Bang, kenapa sih sekarang jarang ngomong aji konde, aji konde, aji konde? Berapa kali gue? Mau berapa kali lo ngomong? Hah? Mau berapa kali gue ngomong? Hah? Aji konde, aji konde. Oh iya, tambahan. Dan kalau kalian ingin mengatasi gimana cara kawan kalian yang galau, nah, pertama adalah kamu tidak harus untuk menjatuhkannya. Kalau misalkan kamu ketemu kawan kamu yang lagi galau, kamu cuma ada dua keputusan. Biarin aja. Terus ketiga, rangkul dia. Nah, di sini kalau lo biarin aja, dalam arti ya udah nggak usah komen gitu loh. Halo lo tukang galau, halo galau, galau, jangan digituin. Orang galau digituin makin galau, cuy, ya kan? Dan kalau lo pengen jadi ngerangkul, yaitu adalah pertama, ya kan? Kalau lo tipikal ngerangkul, yaitu dengerin semua apa yang dia curhatin, terus kasih motivasi. Bukannya dia yang butuh curhat, lo nya jadi superhero gitu, ngerti nggak? Ya kan? Jadi kayak super gitu. Oke, lo kayak gua, lo kayak gua gitu. Ya. Orang galau ngeliat kayak gitu malah makin nggak didengar, kawan-kawan. Jadi kalau misalkan lo ketemu kawan lo galau, jadilah orang yang merangkul gitu, dengerin semua kata-katanya dan kasih motivasi. Jadi dia lebih sedikit maju lah gitu loh, bergerak. Asik. Oke kawan-kawan, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Ini gue niat banget panas-panas karena gue pengen buat konten ini. Gue pengen ngingetin ke kawan-kawan semua, ya kan, yang lagi galau-galau deh seperti gue, ya. Kerja kan, kerja, ya kan. Karena kalau udah sukses pasti insya Allah pak, pasti gitu loh. Semua dipermudah. Asik. Oke, thank you for watching dan jangan lupa klik like dan komen untuk kalian yang pengen galau-galau. Asik. Lagi curhat silahkan komen di bawah. Yang pengen curhat ya, ada. kita buka sesi pencurhatan kan, komentarnya. Silakan ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh man, my new. Oh man, my new man. Hello. Gue inget ya kawan-kawan, dulu waktu vlog gue masih inget bener waktu masih vlog gue yang masih part 80, 70 atau 60 ke bawah. Gue dulu inget bener waktu pertama kali gue putus, 2 minggu setelah putus gue inget bener gue udah di sini gitu. Gue masih inget banget ya waktu itu kayak gini, sendirian. Sudah lama kayaknya gue berkarir tapi masih sendiri gitu. Gue tuh inget bener dulu waktu itu gue doa-doa di sini minta jodoh. Sampai mantan gue nikah pun gue masih jomblo. Dan sebenarnya kalau ditinggal nikah itu gue nggak galau, gue cuma ngerasa kalah.